Tentu saja ini berlaku untuk semua orang. Untukmu Zi, untuk Ansel, dan untuk Dennis. Kalian harus bertanggung jawab atas semua yang kalian lakukan. Itulah jawaban yang paling diplomatik yang bisa David berikan untuk menjawab pertanyaan Zi. Kalau begitu, aku ingin Ansel juga menikah dengan seseorang jika memang aku harus menikahi wanita ini, ucap Zi sambil memandang Raya dengan tatapan penuh rasa jijik. Apa? Seru David, Stella, dan Ansel bebarengan. Wah, kalian tidak perlu terkejut seperti itu, terutama kau ya. Ekspresimu terlalu berlebihan untuk perkataanku yang sudah pasti tidak se-wow yang kau katakan pada kami tadi, balas Z penuh penekanan. Z, jangan berbelit-belit lagi. Stella yang mulai pusing dibuat putranya itu. Mengapa Ansel pun harus menikah? Apa maksudmu? Kau dan Ansel harus menikahi Raya? Jadi Raya akan memiliki dua suami? Cerocos Stella lancar jaya dengan pemikirannya yang sangat minim itu. Semua orang yang tadinya terkejut mendengar perkataan Z, kini bersama-sama menghela napas berat setelah mendengar statement sesaatnya Stella sambil sama-sama menggeleng. Z bahkan langsung menepuk kepalanya, saking tidak percayanya sang ibu bisa salah dalam menyimpulkan perkataannya barusan. Z, pekik Stella yang melihat gelagat anaknya seperti tidak akan menjelaskan apapun kepadanya. Bu, aku tidak pernah mengatakan kalau Ansel juga harus menikahi Raya bersama aku, jawab Z jengah. Aku hanya mengatakan kalau Ansel pun juga harus menikahi seseorang, tapi orang itu bukan Raya, tekan Z. Jadi kau tidak ingin calon istrimu diambil oleh Ansel? Tanya Stella dengan polosnya masih dalam pemahamannya yang miniatur ibu. Dad, can you explain it to her? Seru Z yang mulai frustasi dengan kesimpulan-kesimpulan ngawur yang sang ibunya itu. Wajah sang ibu yang sangat cantik itu pastilah faktor utama sang ayah terikat hingga urat terkecil di dalam hati sang ayah. Kalau kemampuan berpikir, ibunya itu memang tidak pernah bisa diandalkan. David menatap putranya. Katakan dengan jelas maksudmu sih, seru David yang sebenarnya sudah bisa melihat taktik apa yang sedang dimainkan. Aku bersedia menikah dengan Raya, asalkan Ansel juga menikahi Carlotte, kakaknya Raya. Sebab aku tahu Ansel dan Carlotte pernah menghabiskan malam yang panas bersama, sebut Z yang langsung mendapat serangan dari Ansel. Brengsek kau Z, aum Ansel sambil menarik kerah baju Z. Bisa-bisanya Z membuat masalah ini semakin kacau dengan membawa-bawa nama Carlotte. Tapi tinju Ansel seakan hanya mengambang di udara, sebab tanpa sengaja Ansel melihat raut wajah Raya yang menatapnya dengan tatapan terkejut penuh ketidakpercayaan. Raya, aku bisa menjelaskan semuanya kepadamu, seru Ansel melepas dengan kasar genggamannya pada kerah baju Z. Raya mengalihkan pandangannya guna menyembunyikan air mata yang jatuh di pipinya. Stella langsung memeluk Raya. Stella tidak menyangka situasi akan sekacau ini dan bagaimana cara Ansel dapat mengenal kakaknya Raya. Ansel bahkan sudah pernah tidur dengan Carlotte. Ansel, apakah yang dikatakan oleh Z itu benar adanya? Tanya David kepada Ansel yang akhirnya membuat Ansel mengalihkan pandangannya dari Raya. Ansel menarik nafas panjang dan menjawab, "Iya, itu benar." Hati Raya semakin sakit. Bagaimana bisa laki-laki yang dia cintai malah pernah menghabiskan malam dengan Carlotte, saudarinya sendiri. David mengusap kasar wajahnya. "Kalau begitu, mau tidak mau, kau pun harus menikah dengan Carlotte," ujar David. "Tidak, aku tidak akan menikahi Carlotte. Aku tidak mencintai wanita itu," tolak Ansel dengan tegas. "Kalian berdua ini kenapa? Apa sebagai ayah, aku pernah mengajari kalian merendahkan wanita seperti ini?" bentak David kepada kedua putranya, membuat Z dan Ansel diam tidak berkutik sama sekali. "Di mana letak didikan yang salah kepada kalian berdua?" ujarnya lemah. "Keputusanku sudah bulat. Kau Z, kau akan menikah dengan Raya saat ini juga. Sedangkan kau Ansel, kau akan menikah dengan Carlotte
setelah kita mengunjungi rumah orang tua Raya dan meminangkan lote untukmu, ucap David. Aku tidak menolak pernikahan ini. Anda mungkin punya hak untuk memaksa putra-putra Anda untuk menikah. Tapi Anda tidak berhak memaksakan kehendak Anda kepada diriku. Aku dengan tegas menolak pernikahan ini dan izinkan saya pergi dari sini, Paman. Aku sudah tidak ingin mengenal keluarga ini lagi, ujar Raya dengan suara gemetar. Kau juga adalah putriku, jadi kau pun harus menuruti semua perkataanku, potong David menyela perkataan Raya. Kau adalah putri sahabatku, Raya. Itu artinya kau juga adalah putriku. Ben menitipkanmu kepadaku. Aku akan menjagamu selalu di bawah pengawasanku, ujar David dalam hati. Terima kasih karena kau telah menganggapku sebagai anak. Aku sungguh sangat senang dan menghargai hal itu. Tapi keinginanku saat ini cuma satu. Aku ingin kita tidak perlu ada hubungan apapun lagi ke depannya, ujar Raya dengan mata berkaca-kaca. Dikabulkan, jawab Zi seenaknya dan langsung bangkit hendak meninggalkan ruangan itu. Zi, duduk, aum David hingga wajahnya memerah. Aku ulangi, tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini hingga penghulu datang, sebut David, membuat Zi, Raya dan Ansel langsung menoleh kepada David bersamaan. Jangan ditanya arah pandangan Stella sebab dia sama sekali belum menyadari apa yang baru saja suaminya katakan. No, Ayah, aku hanya akan menikahi wanita murahan itu kalau Ansel juga menikah di saat yang bersamaan dengan Charlotte, sambung Zi semakin frustasi sebab tidak semua rencananya berjalan mulus. Dan aku tidak akan pernah menikahi Charlotte, timpal Ansel. Dan aku tidak ingin menikahi siapapun. Raya pun ikut mengeluarkan pendapatnya. Jangan sampai Zi mengira Raya menyetujui pernikahan gila ini. Lagi pula, Anda tidak bisa menikahkanku sebab waliku tidak ada di sini, ucapnya cepat. Raya tidak tahu kalau David sudah mengecek latar belakang Raya. Bahkan hal-hal yang Raya tidak ketahui, David sudah tahu semuanya. Kau jangan khawatir dengan ayahmu. Aku yang akan menjelaskan semuanya nanti kepadanya, ujar David, membuat Raya tidak tahu harus memberikan alasan apa lagi. Tapi aku tidak setuju, ulang Ansel. Aku hanya akan menikah dengan Raya. Aku tidak akan menikah dengan wanita lain selain Raya, tegasnya. Zi langsung tersenyum sumringah mendengar Ansel menolak menikah dengan Charlotte. Ditambah lagi Zi yakin Raya pun kini sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah dengan Ansel. Not bad, gumamnya yang tersenyum senang. David melihat sebuah senyum yang samar-samar di wajah Zi yang tertutupi perban itu. Ingin sekali dia menampol wajah putranya itu, tapi di bagian mana di wajah Zi yang masih lapang untuk menerima bogem dari David. Hampir di setiap sisi wajahnya sudah mendapatkan tanda cinta dari Ansel. David menarik napas dalam lalu berdiri. Ansel, ikutlah denganku sebentar, perintah David kepada Ansel. Agar masalah ini cepat selesai, maka David harus mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ansel. Alasan mengapa dia akhirnya memilih Zi untuk menikahi Raya, bukan diri Ansel. Dengan begitu David berharap Ansel dapat mengerti mengapa Ansel dan Raya tidak boleh untuk menikah. Tanpa bertanya, Ansel bangkit dan mengikuti David dari belakang. Kini di ruangan itu hanya ada Zi, Raya dan Stella. Aku tidak tahu, kalian berdua tidak ingin untuk menikah, tapi hanya ini satu-satunya jalan agar masa depan Raya dapat diselamatkan, ujar Stella yang terdengar serius. Tapi aku benar tidak melakukan apapun kepadanya, Bu, protes Zi. Tidak melakukan apapun? Seru Stella. Zaidan Hardata, asal kau tahu, bagi seorang wanita, tersentuh kulitnya saja sudah termasuk sebuah pelecehan kepadanya. Dan kau sudah melakukan hal yang lebih dari itu, maka kau harus menikahinya. Dan kau Raya, sebagai seorang perempuan, tunggu aku lupa. Setelah mengambil ponselnya dari atas meja dan membuka kembali laman pencarian yang sebelumnya dibukanya di Google, Stella membaca kembali artikel yang dicarinya tadi. Oke, akan aku lanjutkan. Sampai mana aku tadi? Tanya Stella dengan wajah polosnya menatap Zi dan Raya yang wajah mereka saat ini dipenuhi dengan banyak kerutan di kening masing-masing. Duduklah Ansel,
perintah David kepada Ansel di ruang kamar David dan Stella. David pun lalu mengunci pintu itu dari dalam kamar. "Kenapa ayah membawaku kemari?" tanya Ansel yang sudah terbiasa memanggil David dengan sebutan ayah. Walaupun kadang-kadang kalau David sedang sangat marah, dia acap kali memanggil David dengan sebutan paman. "Kau pasti sangat membenciku saat ini karena aku ingin menikahkan wanita yang kau cintai dengan Z yang jelas-jelas sangat membenci wanita itu." David mulai menjelaskan alasannya yang sebenarnya kepada Ansel. Ansel hanya diam dan menatap David dengan tatapan jengah. Apapun yang akan dijelaskan David tidak akan pernah dapat merubah rasa cinta Ansel kepada Raya. Raya sudah tidak suci sekalipun, Ansel benar-benar tidak peduli. Bagi Ansel setiap orang punya masa lalu, dirinya punya masa lalu, dan kalaupun Raya punya masa lalu, maka Ansel akan menerimanya. Lalu jika Z sudah berhasil menodai Raya, lantas Ansel harus rela melihat Raya menderita dengan hidup bersama Z? Itu adalah hal yang paling tidak mungkin untuk Ansel biarkan, membuat Raya ketakutan dan menangis karena ulah Z semalam saja. Ansel belum mampu memaafkan dirinya sendiri, apalagi harus membiarkan Raya menghabiskan seumur hidupnya dengan Z yang pasti akan melakukan cara apapun untuk menyakiti Raya. "Ansel, andaikan kau memiliki seseorang saudari perempuan, lalu saudarimu itu telah dilecehkan oleh seorang pria, apa kau tidak akan meminta pertanggungjawaban dari pria itu untuk hidup saudarimu yang telah hancur itu? Apakah kau akan membiarkan laki-laki itu lepas tangan begitu saja? Atau kau akan menghajar laki-laki itu sampai mati biar rasa sakit saudarimu terbalaskan?" tanya David sambil menatap lurus kepada Ansel. "Aku akan memilih opsi yang terakhir. Aku akan menghajar pria itu, tapi tidak akan aku biarkan dia mati," kecam Ansel dengan aura membunuh yang sangat kental. "Lalu, setelah kau melakukan itu kepada pria itu, apakah nasib saudarimu akan baik-baik saja? Adakah pria lain yang bersedia menikah dengannya?" David mulai mencoba melakukan pencucian otak kepada Ansel. "Ayah, pertama Raya itu bukan saudariku, jadi tidak pas kau menggunakan analogi ini kepada masalahku. Z dan Raya. Selain itu, aku sendiri yang akan mengambil tanggung jawab menikahi Raya. Z tidak perlu bertanggung jawab apapun kepada diri Raya. Aku akan membawa Raya jauh dari Z, sehingga kalau perlu, dia tidak akan pernah mengingat ada pria yang bernama Zai dan Hardrata di atas dunia ini," seru Ansel, yang tidak ingin meneruskan pembicaraan ini lagi dengan David. "Tapi Raya benar-benar saudarimu, Ansel. Dia anak sahabatku, Ben. Dan Ben adalah kakak laki-laki ibumu," terang David dengan wajah yang serius. "Kau jangan coba-coba membohongiku, ayah," sebut Ansel tidak percaya. Bagaimana bisa anak pamannya yang hilang belasan tahun yang lalu tiba-tiba hadir sebagai Raya, wanita yang dia cintai. "Aku tidak pernah berbohong, Ansel. Aku sendiri pun terkejut setelah mengetahui semua ini. Awalnya aku sama sekali tidak menyangka kalau Raya adalah Anastasia, sepupumu dari pihak ibu. Tapi ketika aku mencoba menghubungi orang tua Raya untuk mengabari Raya akan menginap malam ini di rumahku dengan dalih menjaga Stella yang sedang sakit, di layar ponselku malah muncul nama Daniel. Setelah aku memencet nomor ayah Raya di ponselku, kau tentu ingat Paman Daniel kan? Dia adalah sahabatku yang satunya. Setelah Ben ketika aku masih bergelut di dunia mafia dulu. Tentu saja ini sangat menggelitik rasa penasaranku. Apalagi setelah Raya mengakui kalau dirinya hanya putri angkat Daniel. Tidak buang-buang waktu, aku pun meminta John untuk mencari informasi Raya melalui pergerakan Daniel, dan disitulah aku mendapatkan fakta bahwa Raya adalah benar putri pamanmu, Ben, sahabatku, ujar David sambil meletakkan beberapa berkas yang sudah dia print dan simpan dengan rapi di lemari pribadinya di dalam kamar itu. "Inilah alasanku sebenarnya tidak memperbolehkanmu menikah dengan Raya, sebab hubungan kekerabatan kalian terlalu dekat. Dia memiliki hubungan darah denganmu, Ansel, dan kalian tidak akan pernah diperbolehkan menikah sampai kapanpun juga. Karena memang demikian tradisi di dalam keluargamu, Ansel. Keluarga Benvolio tidak pernah membenarkan adanya pernikahan antar sepupu.
maka terimalah Zi untuk menikah dengan Raya. Biarkan Zi menjalankan tanggung jawabnya kepada Raya, bujuk David kepada Ansel. Ansel yang sedang membaca berkas-berkas itu sambil mendengarkan perkataan David, merasa hatinya menjadi sangat lemah saat ini. Sesak yang datang tiba-tiba terus menyeruak, naik hingga ke pangkal tenggorokannya, hingga membuatnya sulit untuk bernapas dengan benar. Zi tidak mencintai Raya, dia memandang rendah kepada Raya, dia membenci Raya, ayah. Dan kini ayah akan menyerahkan Raya kepada Zi? Itu hanya akan menghancurkan hidup Raya. Tegas Ansel yang masih tidak bisa menerima Zi dan Raya harus menikah. Lalu siapa? Siapa menurutmu yang dapat menikahi Raya? Apakah dirimu, Ansel? Ujar David semakin memojokkan Ansel. Setelah tahu kalau semua yang disampaikan oleh David adalah sebuah kebenaran, maka mau tidak mau, Ansel mengubur cintanya kepada Raya. Dia tidak mungkin menikahi saudarinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi makhluk terkutuk dengan melakukan hal itu. Aku akan mencarikan laki-laki lain yang akan menerima Raya padanya, jawab Ansel lemah. Di mana kau akan mendapatkan laki-laki seperti itu? Sebagai laki-laki, kau pasti paham. Kalau laki-laki dengan kriteria yang kau sebutkan itu sudah punah dan mungkin hanyalah dirimu satu-satunya yang tersisa di dunia ini, Ansel. Laki-laki cenderung untuk berbuat merusak wanita, tapi di saat harus memilih calon istri, mereka menginginkan sesuatu yang murni. Itulah faktanya kaum kita saat ini. Jadi tidak mungkin mudah untuk menemukan hal-hal seperti itu, tukas David. Tapi Zi, protes Ansel tergantung. Zi? Kenapa dengan Zi? Kau dan aku mengenal Zi, bukan? Diri Zi yang sebenarnya tidaklah seburuk hal yang dilakukan kepada Raya. Dari semua penjelasannya, aku bisa menyimpulkan bahwa dia melakukan itu semua hanya untuk menakut-nakuti Raya, sehingga Raya mundur menjadi calon istrimu. Tapi Zi lupa, setiap kali ada wanita dan pria berduaan di suatu tempat, maka di sana akan ada setan yang segala bisikannya itu menyesatkan. David tetap berusaha membuat Ansel paham akan keputusannya yang dia ambil ini. Atau jika memang kau lebih suka Raya menikah dengan pria lain yang sama sekali tidak kita kenali wataknya dan tabiatnya, sehingga hancur hidupnya Raya sudah dapat dipastikan, maka aku tidak akan memaksa Zi dan Raya menikah lagi, ucap David. Kemudian membuat Ansel merasa memang tidak ada keputusan yang lebih baik daripada keputusan yang telah dibuat oleh David ini. Kau benar, Paman. Semoga Zi nantinya dapat mencintai Raya dan Raya pun begitu, ujar Ansel sambil menahan rasa sakit yang teramat dalam di hatinya. Baru pertama kali dia mencintai, ternyata wanita itu tidak lain adalah saudarinya sendiri. Kisah cinta mana yang lebih tragis dari ini? Tapi Ansel, ada satu pintaku kepadamu, ujar David yang sangat paham betapa sulitnya kenyataan ini bagi Ansel. Katakan, ayah. Setelah Ansel merasa hatinya cukup tenang kembali, dia pun kembali memanggil David dengan sebutan ayah. Dan David pun sudah sangat tahu kebiasaan Ansel yang satu ini. Semua yang kau ketahui tadi cukup menjadi rahasia antara kau dan aku. Bahkan ibumu Stella tidak mengetahui hal itu. Berjanjilah kepadaku, kau akan menjaga rahasia ini, Ansel, pinta David kepada sang keponakan. Tapi kenapa kita harus merahasiakan semua ini, ayah? Bukankah bagus kalau Raya mengetahui aku adalah saudaranya dan kita semua di sini adalah keluarganya? Tanya Ansel bingung. Dia tidak paham mengapa David malah harus menutupi kebenaran ini dari semua orang. David hanya diam menatap Ansel. Dia tidak menjawab apa yang Ansel tanyakan. Sepertinya ada yang David sembunyikan. Ayah, andaikan Zi tahu bahwa Raya bukanlah dari keluarga yang miskin, maka pemikiran Zi terhadap Raya pun pasti akan berubah, ujar Ansel. Setauku dia tidak setuju aku menikah dengan Raya sebab dia mengira Raya sama dengan mantan istrinya Anggia, wanita dari kalangan bawah yang mengincar harta Zi menggunakan topeng kepolosannya, seru Ansel. Nah, bukannya dengan mengungkapkan identitas sebenarnya Raya, semua masalah ini teratasi.
Lanjut Ansel meyakinkan David untuk tidak menutupi kebenaran ini. Ansel, semua yang kau katakan itu memang benar, nah, balas David. Lalu kenapa ayah memilih untuk tidak mengatakan kepada siapapun? Jejar Ansel cepat. Kalau memang semuanya akan menjadi baik dengan terungkapnya hal ini, kenapa sang ayah masih ingin merahasiakannya? Sungguh, Ansel tidak paham jalan pikiran mantan mafia ini. David menarik napas dalam dan mengembuskannya pelan.